Segala sesuatu dimulai dari firman Tuhan. Mari kita ulang judul khotbah pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Segala sesuatu dimulai dari firman Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu mendengar kalimat ini? Ini hanya pengantar saja ya. Uang bukan segalanya. Ya, pernah mendengar? Yang setuju angkat tangan. Uang bukan segalanya. Ya, tapi kalimat kedua ini coba bagaimana saudara menyetujuinya atau tidak. Tetapi segalanya butuh uang. Angkat tangan. Bapak Ibu, saya kasih tahu ya. Ada banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan uangmu. Jadi kalau orang berkata segala sesuatu butuh uang, saya bilang bukan hanya keliru, tapi sungguh sangat keliru. Kamu bisa beli nafsu makanmu, kamu bisa beli tidur nyenyakmu, kamu bisa beli kebahagiaanmu. Saya kasih tahu, banyak orang di tempat-tempat tamasya, tempat-tempat hiburan, tempat-tempat yang orang mestinya ramai untuk menikmati sukacita. Di sana mereka hatinya kesepian. Hatinya sedih karena banyak beban. Mereka menyangka bahwa mereka bisa menikmati sukacita, kegembiraan, dan damai sejahtera dengan uang. Dan mereka ke tempat-tempat itu. Tapi pulang tetap dengan hati yang kosong. Jadi, segalanya tidak bisa beli dengan uang. Betul Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini engkau mati-matian untuk cari uang, percayalah, itu bukan segalanya. Ya. Nah kalau gitu segalanya apa ya Pak? Karena kamu tak pengen tahu kan kata kuncinya apa. Ya. Sebetulnya jawabannya ada di dalam khotbah pagi hari ini. Ya. Pernah dengar nama Blaise Pascal? Dia bilang, dari sejak semula Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah, ya kan? Dan ketika debu tanah sudah terbentuk, belum ada kehidupan sama sekali. Sampai Tuhan menghembuskan nafasnya. Sehingga kehidupan itu ditransformasi ke dalam manusia. Dan manusia boleh disebut sebagai manusia yang utuh, yang lengkap. Ya. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, ini problem utamanya. Nafas Allah sudah tidak ada di dalam manusia. Dia ada di bawah kuk dan kuasa dosa. Sampai Paulus seorang ahli Taurat yang sangat disegani, yang hebat, dia bilang, aku ini manusia celaka. Dalam akal budiku, aku menghendaki melakukan yang baik. Ya, tapi di dalam diriku, aku justru melawannya dan melakukan hal yang tidak baik. Aku tahu apa yang harus aku lakukan, tapi aku tidak mampu untuk melakukan apa yang harus aku lakukan. Aku manusia celaka. Itu yang ngomong tuh pendeta waktu itu ya. Sekolah teologi Gamaliel. Di bawah hukum Taurat. Paulus melihat dirinya. Celaka. Ya. Saudara-saudara, harus kita terima kebenaran ini. Sampai seseorang menerima Tuhan Yesus Kristus. Blaise Pascal bilang, baru tempat kosong yang telah ditinggalkan Tuhan akan dipulihkan, ya, dihadirkan kembali. Dan saya tahu engkau adalah orang-orang yang berbahagia.
Karena di dalam dirimu yang kosong dulu, hari ini sudah ditempati oleh Yesus Kristus. Amin. Oke. Sudah ditempati oleh Roh Kudus. Ya. Jadi kamu sesungguhnya sudah memiliki nafas itu. Oleh penebusan Yesus Kristus. Nah, bagaimana Pak dengan orang yang di luar sana? Selama mereka belum menerima Tuhan Yesus Kristus, mungkin saja mereka orang baik. Mungkin saja mereka orang yang beragama. Mungkin saja mereka orang-orang yang seperti Rasul Paulus menyebut dirinya. Semuanya aku lakukan. Ketentuan agama, ketentuan hukum, aku melakukan. Tidak ada yang kurang. Tapi ketemu dengan kasih karunia, ketemu dengan Yesus Kristus, dia bilang, aku manusia celaka. Kesadarannya timbul ketika sesuatu yang seharusnya menempati hidupnya, ternyata tidak ada di dalam hidupnya. Sampai ia menerima kasih karunia itu. Dan dia kemudian berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Dan hidup yang kuhidupi di dalam daging ini adalah hidup karena iman oleh anak Allah, Yesus Kristus. Berarti perkataan Blaise Pascal berkata benar. Sampai seseorang di tempat kekosongan terjadi, diisi oleh Tuhan, nafas Allah, di situ kehidupan mulai lagi. Puji Tuhan. Kita mau dengar khotbah hari ini dengan segala sesuatu dimulai dari firman Tuhan. Ya. Sebetulnya saya kepengen tahu sih, belum sempat tanya sama Pak Vincent. Ini judul dari mana Pak Vincent? Hah? Maka ini judul yang bagus. Kok nggak bisa jalan? Oke. Baca sama-sama 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dengar baik-baik ya. Pada mulanya adalah firman. Kalian sudah membaca. Mungkin bukan kali yang pertama di sini. Sudah berkali-kali. Paham? Pada mulanya adalah firman. Kapan itu pada mulanya? Mula dari permulaan. Firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan ditegaskan, firman itu adalah Allah. Jadi kalau firman itu ada Allah memang ada sejak sebelum dunia ada. Ya. Lanjut. Ia pada mulanya, firman itu diulang 2 kali. Ini kalimat yang sama di dalam ayat 1. Ya, coba ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ini nggak bisa. Ya. Firman itu, ia, ya, bersama-sama dengan Allah. Oke, balik lagi ayat 2. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ia pada mulanya, diulang lagi, pada mulanya. Mula dari permulaan, bersama-sama dengan Allah. Sebab firman itu adalah Allah. Ya, ayat 3. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia firman. Dan tanpa Dia firman, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi firman ada sebelum segala sesuatu ada. Segala sesuatu ada oleh karena firman. Bagus ya. Saya yakin kita akan semakin memahami dan semakin dimerdekakan karena firman yang kita ketahui memerdekakan kita. Ayat selanjutnya, saya mau membuktikan bahwa segala sesuatunya dimulai dari firman.
Oke, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Engkau dan saya belum ada. Manusia belum ada. Dan Tuhan mengadakan langit dan bumi supaya kita ditempatkan di dalamnya. Bukankah ini sesuatu yang indah Bapak Ibu? Allah menyediakan segala sesuatu supaya engkau bisa hidup di dalamnya, di dalam segala sesuatu dengan segala ketersediaan, segala kebaikan. Oke, selanjutnya ayat yang ketiga. Dunia dimulai dengan firman. Ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Ngomong aja tuh. Ngomong aja tuh. Tuhan berfirman, jadi terang. Lalu terang itu jadi. Jadi segala sesuatu dimulai dengan apa? Firman. Tadi Yohanes 1 ayat 1, sekarang Kejadian 1 ayat 1, kemudian selanjutnya pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Tuhan berfirman. Selanjutnya ayat 3, 6 ayat 6, sorry. Ini hari kedua ya. Berfirmanlah Allah. Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Wes baca pasal 1 ini ayat-ayat seterusnya. Kan ada 6 hari penciptaan. Ya saudara-saudara. Semuanya dimulai dengan firman. Ya. Dan hanya ketika ia menciptakan manusia. Firman Tuhan bilang, ia membentuk. Tidak langsung jadi. Ya, dia melihat gambarnya dan kemudian membentuk manusia sesuai dengan gambarnya. Dia pelukis yang luar biasa. Dia pemahat yang luar biasa. Sampai dia melihat, aduh, luar biasa. Gitu ya. Lalu Tuhan menghembuskan nafasnya dan hiduplah. Saudara, nafas itu apa? Firman. Ya. Saudara kalau membaca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Ya, saya baca ya, tidak ada di sini. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu apa? Firman. Nah, kata diilhamkan itu pneumaustos. Itu artinya adalah dihembuskan keluar dari diri Allah. Jadi saudara-saudara, terima kasih. Ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik ke orang dalam kebenaran. Yang dimaksudkan tulisan adalah firman. Dan firman yang diilhamkan itu diembuskan keluar dari Allah. Saudara-saudara, jadi sejak semula dunia diciptakan itu karena firman. Dan manusia ada, Tuhan ciptakan karena firman. Firman yang hidup. Jadi alangkah sayangnya kalau manusia yang di tempat hatinya yang kosong sampai mati tidak pernah diisi kembali dengan kehadiran Allah di dalam hidupnya. Dengan cara menerima Yesus Kristus. Tapi saya percaya oleh karena perkataan firman juga, jika engkau hari ini percaya kepada Tuhan, maka engkau dan seisi rumahmu
diselamatkan. Ya, amin ya. Ya. Apakah ada di antara saudara yang punya anak belum percaya? Apakah ada di antara engkau yang orang tuanya belum percaya? Apakah ada di antaramu yang kamu sendiri orang percaya tapi yang lainnya belum? Belas kasihan Tuhan bukan hanya untuk kamu, tapi juga untuk keluargamu. Dan melalui hidupmu, aku percaya bahwa mereka pasti akan diselamatkan karena hidup Yesus ada di dalam hidupmu. Supaya mereka menikmati damai sejahtera, sukacita, kegembiraan hidup, keberhasilan, kemenangan, kuasa, memerintah atas hidup ini. Oleh karena Yesus Kristus satu orang itu yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat itu berdiam di dalam kita. Yohanes 1 ayat 1 tadi mengatakan tentang firman. Firman itu Allah, firman itu bersama dengan Allah. Ayat 14 kemudian, ayat 14 kemudian dinyatakan. Yohanes 1 ayat 14, saya enggak tulis juga. Dan firman itu telah menjadi manusia. Firman jadi manusia, siapa ini? Yesus. Yesus adalah firman. Maka dia bilang, akulah roti hidup. Ya kan? Manusia tidak hidup dari roti saja. Tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Maksudnya apa? Kamu makan roti, kamu makan nasi, iya benar. Untuk tubuhmu. Tapi ketika Tuhan bilang bahwa manusia tidak hidup dari nasi saja, dari roti saja. Tapi dari setiap perkataan dari keluar dari mulut Allah, apa sambungannya dengan akulah roti hidup yang telah turun dari surga? Firman Bapak Ibu. Jadi kalau engkau jauh dari firman, gak suka baca firman, gak suka dengar firman. Ini kontras banget dengan kondisimu yang di dalam Yesus. Dan saya tidak yakin itu terjadi. Semua orang yang percaya Yesus dan Yesus tinggal dalam hidupnya, dia akan menjadi kelaparan rohani jika dia tidak baca firman, tidak dengar firman. Makanya gampang kemerungsung, gampang hatinya gelisah, khawatir, kosong rasanya kok nggak ada apa-apa nih ya. Pak, Bu, dengar. Biarkanlah firman itu mengisi hatimu, pikiranmu, jiwamu. Sebab Tuhan bilang manusia hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Ya. Selanjutnya nyambung yang tadi. Bapak Ibu, permulaan dari permulaan sebelum dunia ada, Dia ada. Apa itu? Firman. Segala sesuatu diciptakan dengan apa? Firman. Dan Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya firman. Ini yang Yesus katakan tentang dirinya. Wahyu 22 ayat 13. Baca sama-sama 1, 2, 3. Aku adalah Alfa dan Omega. Artinya yang pertama dan yang terkemudian. Yang awal dan yang akhir. Kalimat yang terakhir katakan sama-sama. Yang pertama dan yang terkemudian. Yang awal dan yang akhir. Amin. Dia adalah keseluruhan atas semua yang ada. Dia adalah keseluruhan dari ciptaan. Sebelum segala sesuatu ada. Dia ada. Satu hari nanti, langit dan bumi akan lenyap. Segala sesuatu akan kembali kepada tidak ada.
Tetapi yang ada, sebelum segala sesuatu ada, Dia akan tetap ada sampai kepada kekekalan. Dan karena engkau adalah hasil hembusan nafas Allah, Firman yang menjadi manusia, Yesus Kristus, maka saya berkata hari ini engkau masuk di dalam bagian kekekalan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Engkau ciptaan, benar. Tapi engkau adalah spesial. Engkau ciptaan yang gambarnya, rupanya sama dengan gambar dan rupa Allah. Dan rupa Allah, gambar Allah akan terus kekal. Ingat, Dialah Alfa yang pertama, yang awal. Dia juga yang Omega. Alfa adalah huruf pertama di dalam bahasa Yunani. Dan juga Omega adalah huruf yang terakhir dari huruf Yunani. Ada 24. Kalau bahasa Indonesia ada berapa alfabet? Berapa? 20? Di bahasa Indonesia 27. Pak Vincent tadi ngitung. Kok bisa ya ngitung ini? 27. Yunani 24. Ya. Enggak soal panjang, enggak soal pendek. Tapi ini yang penting. A adalah alfa, omega adalah yang terakhir. Kalau bahasa Indonesia Z. Omega adalah huruf yang terakhir. Josephine pernah ngomong, ya, jangan-jangan kalau engkau pernah mempertanyakan tanda tangannya Yesus Kristus, ya, Yesus pernah nulis surat enggak ya? Yesus pernah tanda tangan enggak ya? Iya, ini cuma hanya selingan aja, belum tentu betul, tapi dia hanya menduga-duga saja. Jangan-jangan tanda tangannya Tuhan Yesus adalah A dan Omega. Karena dia sendiri berkatakan, ya, akulah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Saudara-saudara, Yesus. Yesus yang pertama, tidak ada yang kedua. Yesus yang kemudian. Yesus ada dari kekal sampai kekal. Dan dialah yang terpenting, firman. Oke, lanjut. Firman, ya, itu untuk dipercayai dan untuk dikatakan. Ya, bukan hanya untuk didengar. Boleh mendengar, boleh merenungkan, tapi hasil akhir daripada apa yang firman sampaikan itu adalah percaya. Ya, dan kalau kamu percaya, kamu berkata-kata. Begitu ya. Lanjut. Gak usah pakai ini Pak Vincent. Atau dicoba. Gak bisa sama sekali. Tetapi apa katanya? Ini. Firman itu, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu Tuhan taruh dekat kepadamu. Di mana Tuhan taruh firman itu? Di dalam mulut. Ya. Dan di dalam hati. Ya. Mulut dan hati harus sama. Kalau enggak sama katanya, dusta. Kalau enggak sama katanya, munafik. Ya, hati dan mulut harus sama. Dan Tuhan tempatkan firman itu langsung taplek, langsung hati dan mulut sekalian. Ya, sama. Ya. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ya. Firman itu Tuhan taruh di dalam mulutmu. Nah, kalau Tuhan taruh di mulut itu untuk apa? Bukan untuk dimut Bapak Ibu. Bahasa Indonesia dimut itu apa?
Nah, permen dimut, ya kan? Kalau anak kecil makan nggak ditelen-telen, ibunya ngomong gini, "Maem kok dimut terus, ayo ditelen." Ya, jadi firman kalau di mulut bukan untuk itu. Ya. Oke, kita lanjutkan, lihat ayat yang berikutnya. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi mulut untuk mengaku. Mulut untuk berkata-kata. Ya Bapak Ibu. Berkata-kata tentang apa? Firman. Lah kan Tuhan taruh di mulut. Untuk dikatakan. Tapi sebelum mengatakan, percaya dulu. Karena mengatakan tanpa percaya tidak turut bekerja. Pernah ingat anak-anak Skewa? Skewa itu kan dukun. Anak-anaknya ya berarti dukun. Satu kali menyaksikan Paulus pelayanan ngusik-ngusik setan. Ya kan? Dalam nama Yesus, setan pergi. Wah, anak-anak Skewa ini terpesona banget dengan pelayanan Paulus. Ya kan? Dan dia mau copy paste, nyontek kata-katanya. Ya, lalu dia lihat ada orang kerasukan, anak-anak Skewa ini juga niru-niruin. Niru-niruin. Dia bilang begini, dalam nama Yesus. Ya, seperti yang Paulus omong, aku ngusik kau. Setannya jawab, kamu itu siapa? Paulus, aku tahu. Yesus Kristus, kenal. Kenal. Iya. Tapi kamu tuh siapa? Akhirnya mereka itu, setan-setan itu, ya ngeroyok anak-anak Skewa sehingga anak-anak Skewa itu lari tunggang langgang dan akhirnya bajunya compang-camping. Jadi tak kasih tahu ya, kuasa itu hanya diberikan kepadamu yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus. Amin. Lah mereka kalau mau nyonto-nyonto pakai nama Yesus, setannya tertawa karena omongan tanpa percaya itu omong kosong. Betul ya, kosong ya. Tidak memiliki makna apapun. Dan kepadamu Bapak Ibu, Tuhan sudah taruh firman itu. Dan bersyukurlah kalau engkau dengar firman bisa ngomong amin. Walaupun saya nggak tanya, amin saudara-saudara. Iya kan? Saya seringkali mengatakan kepada orang-orang, ya Tuhan memberkati engkau. Ya, dan dia bilang, amin Pak. Saya suka itu. Saya tidak bilang, mau ngomong amin. Tidak usah. Ya, saya ya maksud saya. Saya mengatakan hal-hal yang baik. Hari ini belum closing, nggak apa-apa. Nanti Tuhan sediakan yang lebih baik. Dan dia ngomong, amin Pak. Ya kan? Hari ini gajimu pas-pasan. Tapi nggak apa-apa. Tenang. Tuhan sediakan yang lebih banyak, yang lebih besar. Ya, akan terjadi dalam hidupmu. Amin Pak. Ya kan? Saudara-saudara, dengan perkataan amin, dia sesungguhnya mengatakan, aku percaya, benar. Di dalam hati, tapi di dalam mulut mengaku Bapak Ibu. Dan itu sangat penting sekali. Ya, anugerah Tuhan bagi kita sekalian. Selanjutnya, mari kita lihat kebenaran ayat yang ke Matius pasal 4 ayat 4. Ini Yesus sendiri. Tapi Yesus ketika dia menjadi manusia, kan dia tidak dia akan melepaskan semua otoritas yang dia miliki. Misalnya, Yesus itu maha tahu enggak? Maha tahu. Tapi ternyata dia tidak maha tahu pada waktu dia menjadi manusia. Ya kan? Dia bilang tentang hari.
kedatangannya. Tidak seorang pun yang tahu. Anak manusia pun tidak, dia bilang begitu. Saudara, dia tidak maha tahu. Walaupun dia banyak tahu. Saudara-saudara, dia sendiri pada waktu menjadi manusia mengucapkan firman. Dan dia mengutip di dalam Perjanjian Lama terkait apa yang firman tulis. Ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kapan Yesus mengatakan ini? Ketika dia mulai digodain. 40 hari puasa dan kemudian iblis datang kepadanya. Tubuhnya lemah dan dia bilang begini, jika engkau anak Allah, ya, suruhlah batu ini menjadi roti. Saudara, Yesus bisa lakukan itu? Bisa, dengan enteng. Tapi apa artinya kalau itu hanya mendemonstrasikan di hadapan seorang yang tidak berhak? Ya, setan tidak berhak. Namanya saja mencobai. Ya kan? Saudara-saudara, iblis mundur dan datang dengan pencobaan yang kedua. Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah. Dari tempat yang tinggi itu, iblis berkata, jatuhkanlah dirimu dan kamu akan melihat bagaimana malaikat akan menatang engkau. Yesus menjawab dan berkata, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu semua firman Bapak Ibu. Iblis mundur lagi. Dan kemudian datang lagi. Membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Dan di tempat di gunung yang sangat tinggi itu, dia berkata kepada Yesus. Iblis berkata kepada Yesus. Engkau melihat kerajaan dunia? Lalu kemudian dia berkata, sekali aja kamu sembah aku. Dan semua ini akan kuberikan kepadamu. Kenapa setan kok bisa sampai menawarkan dunia, kemewahan dunia, kehebatan, keindahan dunia? Karena dunia sudah jatuh di dalam kuasa si jahat. Ya kan Bapak Ibu? Jadi dia mampu untuk menawarkan. Dan yang ditawarkan kepada Yesus itu juga yang ditawarkan hari ini kepada jemaat. Tapi saya berdoa, engkau punya hati, hikmat, kekuatan sama seperti Yesus. Dan mampu menjawab kepada setan. Dan berkata, enyahlah engkau iblis. Iya. Ada yang kaget ya Bapak Ibu. Iya. Saudara-saudara, biar iblis saja yang kaget ya. Enyahlah engkau iblis. Sebab engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Dan selesai, setan pergi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jujur ya, setelah saya di dalam Yesus, saya adalah salah satu orang yang tidak terlalu tertarik dengan kemewahan. Tidak terlalu tertarik itu berarti tertarik ya? Maksudnya enggak begitu sih. Saya tahu, saya diberkati, keluarga saya diberkati. Saya tahu jemaat juga diberkati, amin. Tapi hari ini, maksud saya, kalau engkau dalam keadaan yang seperti engkau ada, lalu melihat orang yang lain yang lebih kaya, lebih banyak harta, lebih sukses, lebih berhasil, lalu engkau menjadi iri hati oleh karenanya. Kenapa saya tidak bisa? Bagaimana saya bisa? Kapan saya bisa?
Dan ketika engkau mulai diajak masuk ke rumah orang yang maaf kaya, kamu merasa kecil, kamu merasa kurang berharga. Nah, saya nggak tertarik seperti itu. Kenapa? Saya jujur mengatakan, kemewahan, kesederhanaan itu semua bukan hal yang penting lagi. Sebab di dalam Yesus engkau punya segalanya. Amin. Amin. Jadi andai kata saya tidak seperti kekayaannya, maaf ya, seperti konglomerat 7 naga atau berapa naga itu. Saya juga enggak merasa harus mencari atau mencapai sesuatu agar dapat seperti itu. Saya enggak pernah berdoa untuk itu. Ya. Tapi maaf, sebaliknya ketika saya atau saudara datang ke tempat orang yang lebih sederhana, lebih tidak mampu, engkau juga tidak merasa lebih hebat dibandingkan dia. Itu maksud saya. Sama aja. Sebab nilaimu tidak ditentukan oleh berapa banyak engkau miliki materi di dunia. Martabatmu ditentukan siapa yang ada di dalam hidupmu. Siapa yang engkau miliki, bukan apa yang engkau miliki. Amin, terima kasih. Ya, untuk jawabannya. Aku percaya. Karena Yesus ada di dalammu. Maka segala sesuatu menjadi berharga. Ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada teman-teman yang zaman dulu pernah mengenali saya. Waktu awal pelayanan. Kenapa sih saya jadi pendeta gitu kan? Saya dipanggil Tuhan. Dan ketika saya negosiasi, saya punya satu doa. Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan. Tapi saya nggak mau untuk bergantung dengan belas kasihan jemaat. Karena saya tahu bahwa pendeta-pendeta rata-rata kan digaji gereja atau diberi persembahan dari jemaat. Nah saya paling nggak bisa Bapak Ibu. Makanya saya berdoa, Tuhan aku minta ada back finance aja. Supaya aku bebas dari semua-semua. Makanya ketika dulu saya melayani di awal-awal ketika gereja menggaji saya tidak menerima persembahan dari jemaat yang saya melayani. Ya. Saya bilang kalau dikasih, kasih gereja aja. Saudara, sampai hari ini. Kenapa? Karena saya tahu banyak isu waktu itu, ya saya nggak tahu sekarang, bahwa hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja-gereja yang maju, yang berhasil, ya pokoknya yang diberkati, isunya tuh nggak menyenangkan. Pak pendeta itu hanya memperhatikan orang yang kaya-kaya saja. Ya. Tapi kalau saya yang kurang kaya atau tidak kaya atau miskin, dia kurang memperhatikan. Itu yang membuat saya sedih. Dan saya bilang, saya nggak mau. Saudara, kenapa saya tidak tertarik untuk kemewahan? Malah ketika Paus datang di Indonesia, mata saya tertumbuk kepada foto yang di sosmed itu beredar. Paus itu naik kijang Innova ya. Lalu tangannya di samping begini, jamnya kelihatan Bapak Ibu. Ya ampun, jamnya itu jadi viral Bapak Ibu. Saya tertarik langsung saya cari di Tokopedia. Ya, saya cek. Ya. Sisa barang 90. You know, berarti kan ada toh. Saya klik, saya beli. 140.000. Itu jamnya Paus. Paus Fransiskus. Paus pakai jam Casio hitam putih 140.000. Lah saya kan ngepengen. Ya. Nah, jamnya Paus gitu kan. Bu jangan ditepoi Bu. Nah saya tuh tertarik yang malah kayak gitu itu. Ya. Kalau jamnya itu siapa?
jamnya Pak Hotman Paris, ya, yang sering kali gini, ya, gini. Saya nggak tertarik karena memang nggak punya uang. Nah, enggak. Ya. Tapi andai kata punya uang pun, enggak untuk itu. 140.000 saya tertarik. Saudara, saya tanya, ada barangnya? Ternyata dijawab, kosong. Kecewa saya cari lagi. Enggak terima nih saya. Barang selalu tersedia, notnya kayak gitu. Barang selalu tersedia. Saya enggak tanya, langsung tak klik. 140.000. Saudara-saudara, jamnya paus. Saudara, kemudian saya bayar, transfer berhasil. Aku bilang, entuk iki aku. Loh, baru 2 jam, tak buka lagi. Transaksi dibatalkan oleh penjual. Ya ampun, jam itu entek di mana-mana Bapak Ibu. Ada yang mau beliin saya? 140.000, nanti tak ganti. Kelihatannya hari ini jam itu laris sekali. Sampai teman saya komentari, ini jangan-jangan Kijang Innova nanti juga laris sekali ini. Sederhana Bapak Ibu. Tapi soal kemewahan sederhana, itu manunggal jadi satu dalam satu pribadi. Kalau kamu kenal Yesus Kristus, Yesus Kristus itu meninggalkan kerajaannya di surga yang mewah. Segala ada jalannya aja emas. Turun ke bumi di landai kandang Bethlehem. Pelayanannya naiknya keledai. Banyaknya jalan kaki. Dia kaya enggak sih? Saudara, dia bilang, aku rela jadi miskin supaya kamu jadi kaya. Ayo, ijol-ijolan. Tapi yang kaya, walaupun itu orang gereja, saya berkata, enggak perlu pamer kaya. Enggak perlu merasa kaya. Nikmati aja boleh, bagikan lebih lagi. Oke? Jadi Bapak Ibu, terimalah kebenaranmu. Hari ini meskipun engkau belum banyak miliki di bumi ini, terimalah keadaanmu seperti saya. Saya kaya karena Bapa di surga membuat saya kaya. Saya memiliki segala sesuatu sebab di dalam Yesus, Yesus sudah memberikan segala sesuatu kepada saya. Itu firman enggak itu? Ngomong Bapak Ibu, kalau percaya ngomong. Ini loh. Untuk diucapkan. Jujur ya, saya introvert. Biasanya enggak banyak ngomong. Istri saya ekstrovert. Dia banyak ngomong. Ya. Kalau pagi naik mobil, langsung doa. Ya. Kadang-kadang dia bilang, Papa yang doa. Sambil jalan doa. Proclaim. Ya, confess. Firman. Hari ini berkat Tuhan disediakan. Ya. Kami enggak confess untuk diri kami saja. Ya. Saya confess juga untuk jemaat JKI Puri Marina. Confess untuk anak mantu. Confess untuk cucu. Karena saya punya cucu ya. Ya, aku berdoa untuk cucu. Langsung saya bilang, Kana gitu. Dia bilang gitu. Karena cucunya punya nama gitu. Tapi cucu saya cuma satu ya. Baru satu maksud. Saudara-saudara, confess. Firman itu ditaruh mulut untuk diucapkan. Cuma bilang, orang introvert kayak saya, lebih banyak ngomong di dalam hati. Ngomong sendiri diucapkan pada waktu nggak ada orang. Tapi tetap ngomong Bapak Ibu. Kadang-kadang saya naik motor sendirian. Ya, ketemu Pak Peter Bu Else, itu pulang dari mana itu Pak? The Club gitu. Wah, dia kasih tangan, saya kasih tangan. Ya. Di jalan gitu sambil confess, ngomong.
Pernah satu hari kelelahan, stres, dalam tekanan, saya bahasa kok. Gak iso ngomong. Semua boleh kamu ngomong. Tapi kalau saat tidak bisa ngomong, saya usul bahasa kok. Kenapa bahasa kok? Lah tidak bisa ngomong. Biar Tuhan aja yang bekerja, berdoa melalui rohnya. Wah aku ngomong, kalau mata dan kalau masyarakat, Pak aku ngomong apa, bahasa apa? Ora mudeng. Karena bahasa itu hanya ditujukan kepada Tuhan. Dia mengerti. Kamu tahu Hana? Hana itu istrinya siapa? Eli, Imam Eli. Masuk ke, oh bukan dong, Imam Eli kan malah yang ngatain. Hah? Elkana. Ya. Hana itu mandul. Dia sangat tertindas hatinya. Dia pergi ke bait Tuhan. Dan dia berdoa di sana. Saudara, orang lihat dia doa. Gak mudeng dia doa. Malah ngomong gini, ini mabuk ini. Siang-siang kok mabuk. Kan? Itu bahasanya gak dimengerti. Saya berpikir, wah dia bahasa roh itu. Cuma hanya mungkin ngomong gak jelas. Ya, nangis. Ya, ngomong apa Bapak Ibu? Gak mudeng, Tuhan tahu. Bahkan gak ngomong aja Tuhan tahu. Cuma nangis tok, Tuhan tahu. Dan Tuhan turut bekerja. Mengaku dengan mulut. Ya, lanjut. Lukas 8 ayat 11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu adalah firman Allah. Katakan sama-sama, benih itu ialah firman Allah. 1, 2, 3. Benih itu ialah firman Allah. Hari ini aku nabur benih. Sebagai pengkhotbah saya penabur. Engkau ladang. Dan saya memberitakan firman. Apa ini? Benih. Dan Pak Pendeta, pastornya Pak Ivan yang